Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku bakal nyeritain satu film misteri yang seru banget. Judulnya A Series of Unfortunate Events. Film ini nyeritain tentang 3 bersaudara yang punya kemampuan spesial, tapi sayang nasibnya kurang beruntung nih guys. Orang tua mereka tiba-tiba aja meninggal secara misterius. Terus mereka jadi diincar sama om-om jahat yang sebenarnya cuma pengen harta warisan mereka aja. Nah, gak usah lama-lama lagi deh ya. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ada 3 bersaudara nih ya guys. Anak yang pertama namanya Violet. Dia ini pinter banget, suka nyiptain alat-alat yang keren gitu. Terus anak yang kedua nih namanya Klaus. Dia ini jenius banget guys, hobinya baca buku. Bahkan dia bisa ingat semua isi dari buku apapun yang pernah dia baca. Terus adiknya yang paling kecil nih namanya Sunny. Dia punya gigi yang kuat dan hobinya ngegigit-gigit. Meja aja dia gigit. Tapi baru juga filmnya dimulai, sial banget. Mereka bertiga harus kehilangan orang tuanya karena peristiwa kebakaran. Dan karena masih kecil, mereka nggak bisa hidup sendirian kan, butuh dirawat orang dewasa. Makanya bapak-bapak kumisan ini datang. Jadi Pak Kumis ini orang yang dipercaya untuk ngurusin hak asuh dan harta warisan untuk anak-anak ini. Nah, akhirnya si Pak Kumis ini mau nganterin mereka bertiga ke rumah omnya yang katanya bersedia ngurusin mereka. Baru juga sampai, mereka udah punya firasat buruk karena rumah omnya kelihatan serem banget. Terus gelap kayak rumah hantu. Setelah masuk, om-om ini langsung ngenalin dirinya, namanya Olaf. Tapi dari awal yang ditanyain si om-om ini malah harta warisan. Dia pengen cepet-cepet cair. Nah, setelah Pak Kumis pergi, Olaf langsung ngajakin 3 bersaudara ini keliling. Rumahnya bener-bener kotor dan berantakan banget. Dan di rumah itu juga ada satu menara yang katanya nggak boleh mereka masukin. Terus bener aja, kasian banget. Di rumah itu mereka bertiga cuma dijadiin kayak pembantu. Tiap hari mereka disuruh bersih-bersih. Bahkan suatu hari Om Olaf ngundang temen-temennya. Terus bocil-bocil ini sengaja disuruh nyiapin makanan. Padahal di rumah itu kayak gak ada yang bisa dimasak. Tapi karena mereka kerjasama, akhirnya mereka bisa juga nih nyiapin pasta untuk para tamu itu. Tapi om-om jahat ini tetap aja nyari kesalahan mereka. Bahkan akhirnya mereka dikunciin di kamar yang kecil. Terus besoknya Om Olaf ternyata udah nyiapin rencana yang jahat banget. Mereka bertiga dibawa pergi naik mobil. Abis itu si omnya turun nih masuk ke sebuah toko dan mobilnya dikunciin. Tapi mereka sadar mobil itu ternyata pas banget ada di tengah rel kereta. Jadi om-om jahat itu sengaja mau nyingkirin anak-anak ini pas nanti keretanya lewat. Soalnya dia udah pengen banget kan dapetin harta warisan mereka. Tapi untung anak-anak ini cerdik guys. Klaus yang suka baca buku sadar kalau rel kereta itu bisa dibelokin. Terus bocil-bocil pinter ini langsung gercep dan kerjasama buat ngegeser tuas rel. Cuma pakai alat-alat seadanya yang ada di mobil. Beruntung akhirnya mereka bisa nih selamat dari kereta maut itu. Nah, setelahnya kebetulan banget mobil si Pak Kumis lewat. Terus Pak Kumis ngiranya Om Olaf nih ceroboh, ninggalin bocil-bocil ini di rel kereta yang berbahaya. Walau si Pak Kumis gak sadar kalau sebenarnya Olaf emang sengaja mau menghabisi bocil-bocil ini. Tapi akhirnya si Pak Kumis tetap ngambil keputusan untuk nyerahin hak asuh anak-anak ini ke om mereka yang lain. Violet
Klaus dan Sunny jadinya dianterin ke sebuah rumah yang unik banget nih. Kayaknya om mereka yang ini suka banget sama ular. Dan bener aja, di rumah itu ada banyak binatang aneh. Ada ular kepala 2, ada kodok bermata 3. Bahkan si om juga ternyata melihara ular hitam raksasa yang kelihatannya ganas. Nah, karena om-om ini suka banget sama ular, jadi kita panggilnya om ular aja ya guys ya. Si om ular ternyata baik banget, beda sama om Olaf yang jahat. Tapi lagi-lagi nih, si om Olaf tiba-tiba aja udah nyamar dan datang ke rumahnya om ular. Dia udah nyiapin rencana jahat. Anak-anak ini langsung sadar kalau sebenarnya itu om Olaf yang nyamar. Tapi dia tuh jago acting. Dia pura-pura jadi peneliti ular gitu. Dan kacaunya ini si om ular percaya. Om yang baik ini nih gak curiga sama sekali kalau sebenarnya itu om Olaf yang jahat. Dan bener aja, besoknya anak-anak ini nemuin si om ular udah gak bernyawa. Setelahnya polisi dan detektif datang ke tempat itu. Terus ada si Pak Kumis juga nih. Tapi dengan santainya, Olaf yang nyamar ini ngasih keterangan kalau si om ular tewas karena digigit sama ular hitam yang ganas. Detektif dan si Pak Kumis sempat percaya. Sampai tiba-tiba aja mereka ngeliat sendiri. Anak yang paling kecil nih, si Sunny, aman-aman aja tuh main sama ular hitamnya. Karena ya ularnya gak ganas. Jadi ketahuan kan kalau Olaf yang nyamar itu pelaku sebenarnya. Tapi telat guys, pria jahat itu udah keburu kabur. Setelah kehilangan omnya yang baik, 3 bersaudara ini harus pindahan lagi. Dan mereka dianterin lagi nih sama si Pak Kumis. Kali ini mereka dibawa untuk tinggal sama tante mereka yang rumahnya ada di atas tebing. Tante ini kelihatannya baik guys. Dia juga ngasih lihat sebuah album foto jadul. Dan di situ ada foto tante ini dan almarhum suaminya. Ada foto si om ular tadi. Dan juga ada foto kedua orang tua mereka. Foto itu nunjukin kalau mereka semua punya hubungan yang baik dan dekat. Nah, tapi kebahagiaan mereka di rumah itu gak bertahan lama guys. Tante ini ngajakin Violet dan Klaus buat belanja bahan makanan ke pasar kan. Ternyata di sana mereka malah papasan sama seorang pria yang katanya nelayan. Tapi Violet dan Klaus langsung sadar kalau pria ini tuh sebenarnya om Olaf yang lagi nyamar. Tapi lagi-lagi karena si om Olaf jahat ini jago acting, dia berhasil ngegodain tantenya yang udah janda nih. Bahkan si tantenya malah ngajakin pria ini buat mampir ke rumahnya. Dan anak-anak ini malah ditinggal, disuruh belanja sendiri di pasar. Bener aja, pas mereka balik, tantenya udah gak ada di situ. Dan jendela besar di rumah itu juga udah pecah. Mereka langsung sedih karena ngirain tantenya itu loncat. Apalagi mereka juga nemuin di situ ada surat wasiat. Tapi pas dilihat, Klaus sadar kalau suratnya itu aneh. Ada banyak kata yang tulisannya salah-salah gitu, kayak sengaja typo. Terus si Klaus yang pinter langsung kepikiran buat nyusun huruf-huruf lebih yang ada di surat itu. Dan bener aja nih, di surat itu tantenya ternyata ngasih tanda kalau dia masih hidup dan lagi sembunyi di sebuah gua. Bersamaan dengan itu, rumah tantenya ini juga mulai hancur nih guys, karena diserang angin kencang. Pas lagi heboh nyelamatin diri, mereka sempat ngeliat kamar almarhum suaminya si tante, yang di situ ada banyak foto dan potongan berita tentang kebakaran aneh yang bahkan newasin kedua orang tua mereka juga. Terus yang menarik, di situ ada gambar mata kayak gini nih. Walau belum tahu sih itu maksudnya apa, tapi masalahnya di situ anginnya kencang banget guys. Beruntung mereka bisa gercep nyelamatin diri. Walau ya rumah tantenya udah hancur, gak bersisa kayak gini. Setelahnya 3 bersaudara ini langsung naik perahu dan pergi menuju ke gua tempat persembunyian tantenya. Beneran ada nih, ya udah tantenya itu dijemput. Terus di perahu Violet dan Klaus nanyain tentang foto dan berita soal kebakaran itu kan. Tapi baru juga mau ngejelasin,
Tiba-tiba aja ada segerombolan lintah ganas yang berenang ke arah perahu mereka. Semuanya jadi panik karena lintah-lintahnya beda nih guys, lebih ganas. Perahu mereka mulai dimakanin, bahkan dayung aja dimakan. Sampai tiba-tiba aja kelihatan di situ ada kapal lain yang mendekat ke arah perahu mereka. Tapi ternyata yang ada di kapal itu tuh si Om Olaf yang jahat. Mereka ditawarin mau ikut pindah ke kapalnya Om Olaf nggak? Karena kelihatannya kapal Om Olaf lebih kuat dan karena udah kepepet nih daripada dimakan lintah ganas, terpaksa mereka akhirnya ikut pindah ke kapalnya Olaf. Tapi jahat banget, si tante ditinggalin di perahu tadi. Jadinya ya dia habis dimakan lintah-lintah itu. Jadi ternyata semua itu udah direncanain sama Olaf. Dia pura-pura nolongin anak-anak ini supaya dia dibolehin ngasuh mereka lagi. Walau sebenarnya yang diincar ya harta warisannya aja. Tapi Pak Kumis ngasih tahu kalau sampai terjadi hal yang ngebahayain 3 bersaudara itu, Om Olaf tetap aja nggak bakal dapet harta warisannya. Dan kalau nanti Violet nikah, ya warisannya bakal diserahin ke Violet dan suaminya. Ngedenger penjelasan itu, Olaf malah kepikiran rencana jahat lainnya nih. Dia nyiapin sebuah pertunjukan drama yang ceritanya tentang pernikahan dia sama Violet. Orang-orang yang ngiranya itu cuma pertunjukan drama biasa kan? Tapi sebenarnya licik banget. Olaf pakai hakim asli buat ngesahin pernikahannya. Terus pas Violet mau nolak, om-om ini malah ngancem. Dia udah ngegantungin Sunny di atas menara. Dan katanya bisa dia jatuhin kapan aja. Terpaksa Violet harus setuju sama drama pernikahan ini. Nah, pas semua orang lagi fokus sama pementasan dramanya, Klaus langsung cepet-cepet manjat menara itu untuk nyelamatin Sunny. Berhasil, tapi setelahnya Klaus sadar di jendela menara itu ada gambar mata. Sama persis kayak yang ada di kertas yang dia temuin di rumah tantenya. Dan setelah dicek, ternyata mata itu tuh kaca pembesar yang bisa langsung mengarah ke rumah mereka. Kalau kaca itu diarahin pas ada sinar matahari, ya bisa ngasilin panas api yang besar. Pantas aja rumah mereka kebakar. Ketahuan kan nih, ternyata Olaf pelakunya. Tiba-tiba aja Klaus diserang sama anak buahnya Om Olaf. Untung Klaus berhasil menghindar dan malah pria itu yang ngegantung nih, rasain tuh. Sementara ini surat nikahnya Violet sama Olaf udah jadi nih. Di situ Olaf akhirnya ngungkapin semua rencana jahatnya. Dia seneng banget bakal dapet warisan. Tapi dari atas, Klaus yang pinter langsung ngarahin kaca pembesar itu ke surat pernikahan yang lagi dipegang sama Om Olaf. Dan berhasil, surat pernikahannya kebakar. Semua rencana Om Olaf jadi gagal. Dan dia juga terbuktikan sebagai pelaku yang nyebabin kebakaran itu. Dia akhirnya ditangkep nih sama polisi. Setelahnya lagi-lagi Violet, Klaus, dan Sunny harus dibawa sama Pak Kumis untuk tinggal sama kerabat orang tuanya yang lain. Walau mereka masih belum tahu nih mau menuju kemana. Tapi di perjalanan mereka sempat mampir dulu nih ke rumah lamanya yang udah hancur terbakar. Di situ mereka juga akhirnya sadar kalau sesulit apapun kejadian yang mereka hadapi, semuanya bisa teratasi selama mereka punya satu sama lain. Iya, itu tadi ceritanya. Gimana? Seru gak nih? Campur aduk banget ya. Kalau kalian suka sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.